Oke, sebelumnya selamat pagi teman-teman. Sebenarnya belum ada bahan sharing ya, mau sharing apa. Cuman kemarin sempat lihat sharing juga ada mau kutip dari salah satu mungkin Sevira ya tentang apa namanya LOA ya, Law of Attraction. Jadi mungkin aku juga mau sedikit bahas atau menyampaikan perspektif dari yang aku alami juga karena aku juga sempat menerapkan itu ya. Jadi memang biasanya kalau kita punya keinginan, selain kita berusaha, kita melakukan aktivitas seperti sehari-hari atau mengusahakan itu atau mengikhtiarkan itu, biasanya kita juga melakukan dari sisi spiritualitas ya, selain mungkin berdoa kepada Tuhan, tapi juga melakukan yang namanya law of attraction. Jadi kalau law of attraction itu semacam proses afirmasi ya. Jadi kita menanamkan secara psikologis apa memang keinginan kita dan itu biasa kita taruh di skrip, bisa kita tulis dan itu biasanya kita baca berulang-ulang kali setiap pagi ataupun mungkin sebelum kita melakukan aktivitas. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan alam bawah sadar kita atau menyelaraskan energi kita terhadap sisi spiritualitas kita terhadap Tuhan. Jadi selain kita berdoa kepada Tuhan dan kita melakukan usaha atau ikhtiar dari sisi kita, tapi kita juga melakukan semacam penyelarasan energi dari sisi kita dengan melakukan law of attraction itu. Nah, tapi mungkin sebagai catatan ketika kita melakukan law of attraction biasanya kita harus menetralkan emosi kita terlebih dahulu. Jadi kita tidak boleh untuk berekspektasi berlebihan gitu. Jadi kita tulis apa yang memang kita inginkan, lalu kita usahakan, tapi kita tidak boleh mendikte hasilnya. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita jangan terlalu mendikte itu harus terjadi, itu harus sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi sebaliknya, ketika kita sudah usahakan, kita sudah ikhtiarkan, kita juga sudah menanamkan mindset apa yang ingin kita capai, kita serahkan ke Tuhan gitu. Jadi biar kita pasrahkan, kita berserah kepada Tuhan, biar Tuhan yang mengatur prosesnya bagaimana melalui waktu yang ditentukan oleh Tuhan, melalui jalan yang ditentukan oleh Tuhan, dan melalui proses yang ditentukan oleh Tuhan. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Oke, selanjutnya Yel-Yel ya. Oh, ya. Jadi tiap pagi kita ada yel-yel Mas. Jadi sebelum habis briefing, biasanya kan kita briefing itu diacak ya. Salah satu ada yang menyampaikan briefing. Jadi after briefing kita ada yel-yel. Jadi yel-yelnya nanti yang briefing bilang PT Media Antarnusa, jawabnya antusias, lalu berpikir optimis, siapa yang utama customer. Oke, aman ya? Oke. PT Media Antarnusa. Oke, aman ya? Oke. PT Media Antarnusa. Siapa yang utama? Lalu. Oke, ulang. PT Media Antarnusa. Berpikir. Siapa yang utama? Jadi tiap pagi kita ada yel-yel Mas. Jadi sebelum habis briefing, biasanya kan kita briefing itu diacak ya. Salah satu ada yang menyampaikan briefing. Jadi after briefing kita ada yel-yel. Jadi yel-yelnya nanti yang briefing bilang PT Media Antarnusa, jawabnya antusias, lalu berpikir optimis, siapa yang utama